Pertama-tama, terimalah salam damai dari saya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Roger Utama dengan NIM 230401069. Saya berasal dari program studi Teknik Mesin. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah mengenai korupsi. Kita mulai dari pengertian korupsi itu sendiri. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, umumnya dalam bentuk suap atau pencurian dana publik. Faktor-faktor yang mengakibatkan korupsi terjadi adalah: 1. Ketidaksetaraan ekonomi. Mengapa sih ketidaksetaraan ekonomi dapat mengakibatkan korupsi? Karena di saat kesenjangan ekonomi yang tidak stabil dapat menciptakan motivasi untuk orang mencari keuntungan pribadi secara tidak sah. Dengan kata lain, orang lain itu berpikir untuk mendapatkan uang yang banyak secara tidak benar. Kedua, sistem hukum lemah. Kelemahan dalam penegakan hukum atau rendahnya hukuman dapat memberikan kesempatan bagi praktik korupsi. Di saat orang lain sudah tidak takut dengan hukuman yang ringan, maka orang tersebut akan melakukan kejahatan itu sendiri. Ketiga, yaitu kurangnya transparansi. Ketidakjelasan atau kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana publik dapat mempermudah praktik korupsi. Keempat, yaitu ada kultur korupsi. Budaya di Indonesia sudah dari dulu terkenal dengan korupsinya. Budaya yang menerima atau membenarkan korupsi dapat memperkuat perilaku yang kotor. Sejarah korupsi yang terjadi di Indonesia sepanjang sejarah terdapat beberapa titik peningkatan dan perubahan dalam upaya penanganannya. Beberapa poin penting dalam sejarah korupsi di Indonesia melibatkan: 1. Era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi korupsi yang melibatkan elit politik dan militer. Praktik korupsi seringkali terkait dengan proyek-proyek pembangunan besar. Kedua, ada reformasi. Pada tahun 1998. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami periode reformasi. Pemerintah berupaya mengatasi korupsi dengan mendirikan Komisi Pemberantas Korupsi, atau yang kita kenal dengan sampai sekarang ini yaitu KPK. KPK berdiri pada tahun 2002. 3. Peningkatan penegakan hukum. Sejak pendirian KPK, terjadi peningkatan dalam kasus penegakan korupsi. Beberapa penjabat tinggi dengan bisnismen terkemuka telah diadili dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Keempat, ada tantangan dan perlawanan. Meskipun daya upaya untuk memberantas korupsi, pasti ada tantangan di setiap zamannya. Korupsi tidak dapat hilang begitu saja jika semua orang tidak berani untuk speak up. Dan reformasi terus menjadi fokus untuk mengatasi masalah ini. Sejarah korupsi di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ini seiring waktu berjalan. Apa sih dampak dari terjadinya korupsi? 1. Yaitu kerugian ekonomi. Korupsi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, ada ketidaksetaraan sosial. Praktik korupsi dapat memperdalam kesenjangan dalam memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu dan merugikan kelompok tertentu, sehingga terjadi kesenjangan sosial bagi pelaku dengan korban. 3. Kerusakan institut.
Korupsi merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga pemerintah, melemahkan stabilitas institusi, dan meronggong dasar demokrasi. Keempat, ada pelayanan publik yang buruk. Korupsi seringkali menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana orang yang kaya atau berkuasa pasti akan lebih unggul daripada orang yang tidak mampu atau sederhana. Nah, ada pemborosan sumber daya. Dana publik yang seharusnya diberikan kepada rakyat untuk berkembang dan melakukan pembangunan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam keseluruhan, korupsi memiliki konsekuensi serius yang mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Menurut agama Buddha, kasus korupsi merupakan pelanggaran pada sila kedua Pancasila Buddhis, yaitu Veramani, sikap padang, sama diami, yang berarti saya bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan mencuri. Di dalam agama Buddha tidak dibenarkan untuk kita mencuri atau mengambil barang yang bukan milik kita. Sama halnya dengan kasus korupsi ini tidak baik untuk ditiru, karena ini mengambil hak atau sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh orang lain tapi menjadi milik kita. Kasus korupsi di Indonesia ini sudah sangat banyak, jadi kita bersama-sama untuk menghilangkan kasus tersebut. Dengan cara apa? Kita harus membenahi diri kita sendiri untuk menjauhi perbuatan itu. Karena tidak ada sesuatu yang berubah jika tidak dimulai dari diri kita sendiri. Sekian, itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya.